Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, amma ba'd. Pemirsa TV-ku dimanapun Anda berada, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang 7 golongan yang nantinya mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama kali, marilah kita semua meningkatkan kualitas ketakwaan kita dan semakin merasa takut akan melanggar segala larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selalu kita menaati semua perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya takwalah yang mampu menghantarkan kita kepada kesuksesan mengarungi kehidupan dunia dan juga akhirat. Bahkan di hari kiamat nanti, pada saat di padang mahsyar, ada 7 golongan yang diamankan, yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dari penderitaan. Ketujuh golongan itu mensyaratkan ketakwaan. Itulah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Sab'atun yudilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Redaksi ini adalah redaksi sabda Nabi Muhammad SAW. Ada 7 golongan yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam naungannya ketika hari tak ada lain naungan kecuali naungan Allah tersebut. Yang pertama dari 7 golongan itu adalah al-imamu al-adilu, yang artinya imam yang adil, pemimpin yang adil. Pemimpin memiliki pengaruh yang besar. Mengapa? Keputusannya mempengaruhi kehidupan masyarakat dan juga negaranya. Seorang pemimpin jika melakukan kesalahan dalam pengambilan keputusan akan membawa musibah dan malapetaka. Dan jika seorang pemimpin membawa keputusan yang benar, maka akan membawa rahmat dan juga kebahagiaan bagi seluruh umatnya. Keadilan bukanlah perkara yang susah, karena sesungguhnya keadilan selalu hadir di dalam hati yang paling kecil. Hanya saja manusia sering mengabaikannya, pura-pura tidak mendengarkan bila si hati kecil berbicara. Keadilan semakin mudah terlaksana apabila ditemani dengan kesederhanaan. Kisah sahabat Umar bin Abdul Aziz ketika menerima tamu di rumahnya menjadi sebuah pelajaran yang berharga bagi sosok seorang pemimpin. Suatu malam, ketika Umar sedang sibuk bekerja di ruangannya, datanglah teman lamanya sebagai tamu. Umar pun menyapa dan menanya, "Wahai sahabatku, engkau kesini mau berbicara urusan apa? Soal pribadi ataukah soal negara?" Kemudian sahabatnya itu menjawab, "Soal pribadi." Umar pun beranjak untuk mematikan lampu penerang ruangan tersebut. Temannya bingung. Kemudian temannya berkata, "Wahai temanku, mengapa engkau padamkan lampu? Bukankah kita ini ingin berbincang-bincang?" Kemudian Umar menjawab, "Sedari tadi aku bekerja di ruangan ini untuk negara. Karena itu aku gunakan lampu sebagai penerangannya. Nah, sekarang kita berbincang soal pribadi, maka aku padamkan lampu ini." Perlu diwaspadai bahwa pemimpin itu banyak sekali godaan dan cobaan, terutama rayuan akan gemerlap harta dan dunia. Maka dari itu kesuksesan seseorang menjadi pemimpin yang adil adalah garansi keamanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya orang-orang yang berbuat adil di sisi Allah, balasannya adalah bagi mereka berada di atas mimbar dari cahaya di sisi kanan Allah yang Maha Ar-Rahman, dan kedua tangannya adalah kanan.
yaitu orang-orang yang berlaku adil di dalam menghukumi dan adil terhadap keluarga mereka serta adil terhadap apa yang menjadi tanggung jawab mereka. Apabila pemimpin itu tersia-siakan, maka kepemimpinan itu jika tersia-siakan, maka Allah akan membalasnya. Demikian keterangan yang terdapat dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim. Hadis dari Maqil bin Yasar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah seorang hamba diberikan oleh Allah untuk mengurusi perkara rakyat, kemudian dia mati dalam keadaan menipu rakyatnya, kecuali Allah akan mengharamkan surga atas dirinya. Pemirsa TV-ku yang berbahagia, kemudian yang kedua adalah asyubbanu nasya'a fi ibadatillah, anak muda yang tekun beribadah kepada Allah. Pemuda adalah harapan segala-galanya, harapan seluruh umat, harapan agama dan juga harapan negara. Sampai era reformasi ini, beban pemuda itu sangatlah berat. Bukan itu saja, perlu dipahami bahwa masa depan Islam bangsa Indonesia juga berada di tangan pemuda. Pemuda hari ini jika tidak memahami Islam dengan baik dan benar, maka ta'ayal Islam itu hanya menjadi sekedar nama di Indonesia. Pemuda menjadi sangat penting peranannya, karena pemuda adalah pemimpin masa depan. Innahum fityatun amanu birabbihim wazidnahum huda. Sesungguhnya mereka adalah pemuda-pemuda yang beriman kepada Allah, dan kami tambah pula untuk memberikan mereka petunjuk. Kemudian yang ketiga, masyarakat muslimin, pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah, adalah rajulun mu'allaqun fi qalbihi masjidun, ya. Jadi seorang pemuda yang di dalam hatinya itu ada, selalu di dalamnya itu masjid. Lelaki yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid, atau pemuda yang hatinya selalu berhubungan dengan masjid sebagai rumah Allah, harus menjadi sumber inspirasi, menjadi sumber inspirasi baginya untuk melaksanakan semua kegiatan yang sifatnya positif. Jadikanlah masjid sebagai tempat untuk mencari rahmat dan kebaikan, bukanlah memperbesar perbedaan ataupun permusuhan. Orang yang selalu memikirkan masjid berarti mereka juga memikirkan masyarakat yang ada di masjid, yaitu kaum muslimin yang selalu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dan apapun pangkatnya, seseorang jika masuk masjid harus melepas segala jabatan, status sosial dan apapun, bahkan sepatu juga. Tidak peduli menteri, jenderal ataupun bangsawan. Masjid dan umat bisa diibaratkan bagaikan ikan dan air yang tak terpisahkan. Umat yang menjauh masjid seperti ikan yang menjauh air, akan segera mati. Siapapun yang menghidupkan masjid, maka Allah akan menghidupkannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala pada surat At-Taubah ayat 18, hanya yang memakmurkan masjid-masjid Allah adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian nanti, serta tetap mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah. Maka merekalah orang-orang yang termasuk golongan yang mendapatkan petunjuk. Kemudian pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kelima adalah rajulun talabathu imra'atun dzata mansubin wa jamalin faqala inni akhafu ila Allah. Yang kelima adalah lelaki yang diajak oleh seorang wanita yang asing untuk berbuat maksiat ataupun mengajaknya untuk murtad. Wanita ini bukanlah wanita biasa, namun wanita ini memiliki jabatan yang tinggi, kecerdasan, kecantikan yang membuat seluruh laki-laki ini tergila-gila. Ketika seorang perempuan ini datang untuk mempengaruhi dan memprovokasi seorang pemuda tersebut untuk berbuat yang negatif, maka pemuda tersebut menjawab, aku sesungguhnya takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menolaknya. Kemudian yang keenam adalah warajulun tasaddaqa fa akhfaha hatta la ya'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yang artinya lelaki yang bersedekah dengan sembunyi-sembunyi sehingga tangan kirinya itu tak tahu apa yang telah disedekahkan oleh tangan kanannya.
Yang dimaksud dalam hal ini adalah perkara ikhlas, mengerjakan sesuatu lillah billah ma'allah tanpa ada embel-embelnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, jika kamu menampakkan sedekahmu maka itu adalah baik sekali, dan jika kamu menyembunyikan dan kamu berikan kepada orang-orang fakir, maka menyembunyikan itu lebih baik bagimu, dan Allah akan menghapuskan dari kamu sebagian kesalahan-kesalahanmu, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Imam Ibn Rus berkata bahwa sesuatu yang dilakukan karena Allah maka akan sempurna, dan barang siapa melakukan sesuatu karena selain Allah maka akan sia-sia amalnya. Kemudian yang terakhir, pemirsa TV-ku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, adalah golongan yang di dalam hatinya selalu mengingat dan mengagungkan Allah walaupun dalam kesedihan. Seorang tersebut selalu menyendiri mungkin, kemudian berzikir kepada Allah, dapat dia merenungkan keagungan dan kebesarannya Allah, sehingga air matanya jatuh menetes karena sangat takut kepada Allah, rindu kepada Allah. Allah sangatlah mengapresiasi orang yang seperti ini. Semoga Allah selalu merahmati kita semuanya, dan semoga Allah bisa memberikan kita petunjuk untuk menjadikan kita semuanya salah satu di antara ketujuh golongan ini. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Jika ada kesalahan kata ataupun kekurangan, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.